Mungkin ada yang mau ditanya? Jadi antara metode konstruk ini dengan metode nilai. Jadi kalau yang nilai itu harus dipanggil dulu ini. Kalau konstruk otomatis dijalankan. Tadi ada nih. Ada ini. Oh sudah nih. Saya stop saja yang nah itu untuk yang ini yang konstruk, jadi metode spesial yang dalam suatu kelas karena metode ini otomatis dijalankan ketika objek dibuat. Nah itu mungkin sudah paham ya, atau ada yang mau ditanyakan boleh. Jadi konstruk ini otomatis jalan kodenya ketika ini dibuat. Nah bagaimana kalau tidak dibuat, Anda dipanggil seperti ini, itu akan kodenya tidak akan jalan. Misalnya saya hapus semuanya, cuma ada kelasnya, tadi running, tidak ada apa-apa ya. Nah, tidak ada apa-apa, tidak tampil apa-apa, karena kelasnya itu tidak dipanggil, kelas mahasiswa. Nah kalau mau digunakan, kita bikin misalnya ganti ya, misalnya variabelnya bebas ini, objek variabel untuk objeknya bebas. Nah ini yang dikonstruk nanti otomatis bilang di halo mahasiswa sebarmu yang ini ya. Nah kalau yang function biasa ini dia harus dipanggil dulu, kemudian nilai. Nah ketika dijalankan nanti baru muncul yang nilai A nya yang ada di function nilai. Nah mungkin ini ada yang mau ditanyakan boleh. Nah kalau di sini misalnya di sini M-nya besar ya, mahasiswa besar, di sini juga harus mahasiswa. Boleh ada yang mau ditanyakan ini masalah konstruk? Kira aneh ya, nggak terlalu susah. Jadi yang diingat saja kalau di konstruk itu kodenya otomatis dijalankan ketika dipanggil seperti ini ya. New mahasiswa, new kelasnya. Ini kan tipe datanya objek. Kalau yang biasa itu harus dipanggil dulu pakai data kemudian nilai. Jadi lihat ini ya, kalau namanya nama variabel objeknya data, berarti sini harus data. Kalau misalnya di sini mahasiswa, kemudian di sini data, kita jalankan ya, kan error ya. Nggak bisa dipanggil member dari nilai 0 kosong. Makanya kalau di sini variabel untuk objek mahasiswanya itu mahasiswa, di sini harus juga diganti. Ketika dijalankan ya, muncul. Nah, ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh yang masalah konstruk. Kalau Anda juga bisa tanya di kalau mau tanya bisa juga tanya di di sini di chat. Kalau misalnya tidak mau ada suaranya, kan saya lihat di situ ya. Mungkin ini sudah jelas ya, yang konstruk function. Nanti ini ada fungsinya konstruk ini. Misalnya kita mau tambahkan nanti sini ya. Misalnya parameternya itu tambahkan misalnya halo nama, misalnya namanya mereka juga. Nah ini kita bikin dulu ini public di sini nama.
tambah. Saya ingat bahasa pemrograman lain. Kalau Java pakai tambah, ini pakai titik. Nah, nanti munculnya ini ya. Kalau kita pasang seperti ini, gunanya seperti ini. Kalau kita mau tambahkan data di kelasnya, nanti konstruk kan otomatis jalan. Nanti ditangkap sama yang konstruk ini. Nanti jadi halo, kemudian nama. Nama ini kan ambil data dari sini. Ketika dijalankan nanti halo, nama yang ada di sini. Ini cybermu yang ini, nah, nilainya itu yang. Nah, itu fungsinya untuk konstruk ya. Nanti bisa ambil data dari sini. Misalnya kalau namanya mau beda, tinggal misalnya. Misalnya mahasiswa ini anggap saja mahasiswa 1 ya. Mahasiswa 1. Yang mahasiswa 2. Kemudian ini mahasiswa. Kemudian mahasiswa 2-nya itu Budi misalnya. Nanti 2 kali ya. Pertama itu halo Ilham, kemudian halo Budi. Biar rapi lagi. Nah, halo Ilham, halo Budi. Seperti itu. Jadi yang apa lagi namanya? Kelasnya ini bisa dipanggil berulang-ulang ya. Seperti ini. Yang penting nama variabelnya ini beda. Misalnya ini mahasiswa 1, nah ini mahasiswa 2. Kalau misalnya datanya beda ya. Kalau datanya sama cukup dipanggil 1 kali saja. Oke, kalau ada yang bertanya boleh. Kalau tidak ada kita lanjut ke materi yang ini ya. Materi yang apa nih? Materi yang selanjutnya. Ini boleh ditanya. Ini slash n ini untuk ya, untuk turun 1 baris. Kalau di HTML itu BR. Cuma ini saya kan jalankannya di apalagi Bang, terminal ya, biar lebih cepat. Itu pakai slash n untuk baris baru ke bawah. Kalau untuk di browser pakai BR, baris baru. Ini ya untuk konstruk. Kalau tidak ada, kita lanjut yang selanjutnya, itu objek. Nah, untuk objek tipe itu merupakan cara mengubah atau menggunakan objek sebagai salah satu tipe data. Nah, tipe data berupa integer, string, dan float ya. Nah, kalau untuk tipe objek ini seperti ini. Ini ada kelas data mahasiswa, kemudian ada kelas cetak info. Nah, objek yang di mana? Objek tipenya itu yang seperti ini. Ini. Mahasiswa nama, mahasiswa NIM, mahasiswa umur, mahasiswa jurusan. Nah, ini contoh dari contoh dari kelas data mahasiswa. Ada properti Andi, apa lagi namanya, NIM, umur, jalannya. Ketika dipanggil yang ini, ya dimasukkan, dipanggil data mahasiswa, yang data ini otomatis jalan. Nah, kenapa di sini ada data defaultnya? Jadi ketika misalnya kita tidak masukkan data di sini, dia otomatis manggil data yang ini. Tapi kalau kita mau rubah, misalnya ada datanya, misalnya Joko, NIM-nya itu 34343, kemudian umurnya 18, kemudian jurusannya teknik informatika. Nah, kita bisa masukkan datanya di sini. Jangan terbalik-balik, misalnya ini kan ada urutannya. Ada yang pertama itu nama, kemudian koma ya, koma, kemudian NIM, koma lagi, umur, koma, jurusan. Kalau nanti kebalik-balik, misalnya Jokonya di sini, di yang ketiga kan nama, NIM, umur ya. Berarti nanti
Yang tampil itu ketika dipanggil mahasiswa umur, nah, yang tampil itu Joko. Karena yang ketiga di sini itu kan harusnya umur, tapi datanya tidak sengaja terbalik. Misalnya Joko dengan umur terbalik ini. Joko dengan ini tertukar misalnya. Nanti ketika dipanggil ini ya, dipanggil mahasiswa umur, yang muncul Joko. Ini saya contohkan ya, saya contohkan biar lebih jelas. Itu tadi saya sudah buat, itu yang mahasiswa ya. Nah, oh, bukan, ini intro. Misalnya tadi yang ini ya, yang mahasiswa berarti masih satu dulu, ini hapus dulu ya. Nah, misalnya yang tadi ini, yang data defaultnya ini kayak ada Andi ini sama ini ya. Nah, ketika kita hapus yang ini ya, kita tidak masukkan data apa-apa. Oh, tidak bisa ya, harus dimasukkan data. Kita jalankan. Oh, nggak bisa. Berarti ini dihapus saja, bisa hapus. Ternyata tidak bisa dipasangkan nilai defaultnya. Nah, kita jalankan. Nah, ini akan namanya Joko, kemudian NIM-nya, kemudian umurnya, kemudian jurusannya. Kalau kita misalnya terbalik, misalnya Jokonya di sini, Jokonya di umur ya, kita pindahkan di 16 Joko. Nah, ketika kita jalankan programnya, dia kan Jokonya tertukar ya. Ini ada umurnya di depan, kemudian Jokonya di sini. Jadi harus disesuaikan dengan yang ini ya. Urutannya di sini di konstruk, misalnya nama duluan, kemudian NIM, kemudian umur, kemudian jurusan. Jadi harus disesuaikan ya. Kalau tertukar nanti ketika ditampilkan dicetak datanya, nanti tertukar datanya. Yang misalnya di sini harusnya nama, jadi umur. Nah, jadi itu nanti. Jadi kalau kita bikin kelas atau function, kita lihat yang dibutuhkan apa duluan, misalnya nama duluan, atau NIM duluan, atau umur duluan, disesuaikan. Nah, ini ada dua kelas ya, ini saling berhubungan. Ini ada data mahasiswa, kemudian ada cetak info. Kalau data mahasiswa khusus untuk ini ya, menangkap datanya. Yang tadi kan cuma ada konstruknya. Jadi kita bikin propertinya dulu, kemudian di nama sama dengan nama, berarti nama yang ini ya, di NIM, nah NIM, di umur. Kenapa pakai dis? Nanti kalau misalnya kita bikin metode baru ya, misalnya get data atau apa, yang dipanggil itu bukan ini lagi, bukan nama, NIM, jurusan, tapi yang di sini, dis nama, dis jurusan. Nanti saya kasih contohnya. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi, ini di luarannya ya. Kalau ini kan kelas data mahasiswa, ini pembukanya, ini penutupnya ya. Jadi ini kelas data mahasiswa cukup, fungsinya cuma ada konstruk. Kalau untuk kelas yang kedua, jadi ada dua kelas, ada kelas data mahasiswa, ada kelas data cetak info. Jadi dua. Nanti yang ini ada function namanya cetak. Dia cetak itu datanya kan tadi ini, ambil data dari data mahasiswa yang nama NIM, umur, jurusan. Jadi cetak, kemudian datanya ini ambil dari sini, kemudian nanti dipanggilnya itu, ini kan disimpan di variabel ini ya, variabel mahasiswa ya.
objeknya. Jadi ketika kita mau panggil nama, berarti mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan. Ini kan kalau di cetak info umur maksud jurusan. Nah, ketika dipanggil kita ini mahasiswa 1 ya, mahasiswa 1 new data mahasiswa, kemudian datanya. Kemudian di sini info, kita panggil lagi ya, harus dipanggil. Kalau untuk kelas itu harus dipanggil pakai new biar berubah jadi objek ini. Karena di sini ada kelasnya ada 2, data mahasiswa dengan cetak info. Jadi panggilnya itu pertama ini data mahasiswa, kemudian yang kedua ini variabel info itu cetak info. Nanti kita tampilkan datanya info cetak mahasiswa 1. Mahasiswa 1 ini untuk ambil data yang ini sini. Jadi ibaratnya kita mengambil data dari ini objek mahasiswa 1 ini. Nah, ketika dicetak nanti dikembalikan ya. Kalau untuk function, kalau kita bikin function ya harus ada yang dikembalikan datanya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini kan ada return ya, return data. Jadi ada yang dikembalikan. Misalnya kalau tidak dikembalikan, nah ini nanti tidak tampil apa-apa. Nah ini tidak tampil apa-apa ya. Kecuali ada yang kalau function ya harus ada yang di return. Yang dikembalikan apa? Sesuai. Misalnya kalau kita mau kembalikan ini ya, data mahasiswa nama, mahasiswa name, itu harus di return nama variabelnya. Ketika di line editor ini error apa lagi kode runner. Ini kode runnernya error, baru kita hapus dulu nih. Ini ada yang di return ya, jika di return nanti muncul datanya. Jadi itu ya, jadi kalau bikin function itu harus ada yang dikembalikan atau yang dipakai return. Misalnya kita returnnya itu nggak mau yang ini, nggak mau data yang ini ya, kita returnnya halo. Nanti yang dikembalikan juga yang tampil halo juga. Nah ini halo ya. Ya nanti disesuaikan apa yang mau dikembalikan. Kalau mau dikembalikan dikembalikan dari function cetak ini, ketika dipanggil harus ada yang dikembalikan. Itu disesuaikan. Nah ini ya. Nah, mungkin ini ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau misalnya ada tadi 2 ya, misalnya 2 mana tadi saya hapus ya. Mahasiswa, misalnya kita mau tambah lagi datanya, data ini mahasiswa 2 dengan ini data mahasiswa, misalnya kemudian tadi yang kedua itu ada ini ya, kelihatan di sini ya, ada name, yang kedua 3 itu umur, jurusan, yang lupa itu koma ya. Invalid nomor record. Ya mana nih? ini 19 sistem informasi
Kan dia kita tes dulu ya. Cetak mahasiswa 2. Data mahasiswa harus benar ya. Mahasiswa tadi ada apa? Invalid nomor kita. Ini agak aneh tadi. Kira-kira apa nih ada? Saat ini sama. Ini. Oh, di depannya kayak ini. Ada juga. 19, 18, 19. Sistem informasi. Tadi nggak boleh di depannya kosong. Inti pada data ya apa sih? Ini kalau kosong berarti string. String aja. Biar bisa kosong ya. Nah, cetak nanti misalnya seperti ini. Ini biar rapi. Ini ada echo. Kalau tadi untuk baris baru pakai /n. Kalau di terminal ketika dijalankan, nah seperti ini. Jadi cara panggilnya seperti ini. Kalau misalnya ada dua data mahasiswa, jadi nanti tampilnya seperti Ani, Ari, Joko dengan Ani. Ya kalau untuk Ani ya tadi kalau yang ada depannya kosong, dia Anda bisa integer seperti ini. Error. Jika ada yang mau depannya kosong, jadikan string saja. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh yang ini. Jadi kalau untuk yang ini data mahasiswa itu khusus untuk menangkap data ini saja. Data apa lagi datanya? Data yang ini, Joko ini. Dan kalau yang kita mau cetak ini, cetak mahasiswanya, ini bisa pakai yang ini pakai objek tipenya. Nah, misalnya kalau kita mau bikin cetak infonya itu di sini, dalam sini, di kelas mahasiswa saja. Nanti tinggal pasang ini. Public. Kita nggak mau ini ya, nggak mau pakai cetak info. Public. Kemudian function cetak. Nah, kita yang tampilkan apa tadi ya? Tampilnya apa tadi? Nama nim pakai koma-koma ya. Nama nim. Berarti nanti pakai ini. Kita bisa copy saja ya. Dan ini kasih jadi this. Kita coba dulu ya. Nah, ini berarti ini tidak perlu lagi karena yang dipanggil itu cuma kita bikin cetak tapi di fungsi di kelas data mahasiswa. Ya ini function cetak tapi di kelasnya data mahasiswa. Ini kan tadi dicetak info. Jadi yang ini dihapus. Nah, ini juga dihapus ya.
nggak perlu. Kemudian yang ini misalnya cetak mahasiswa 1, berarti ini mahasiswa 1, ini mahasiswa 2. Coba dulu ya. Nah, sama ya hasilnya. Nah, ini sama hasilnya. Cuma tadi karena materinya itu objektif, ini tipe objek ini, jadi bisa dipanggil pakai seperti ini. Nah, ini bisa dipanggil juga di function yang dalam kelas data mahasiswa seperti ini. Jadi bebas ya, kalau mau pakai yang ini bisa juga, kalau mau pakai yang di satu kelas saja kayak ini function cetak, nanti panggilnya seperti ini, pakai this ya. Kalau nama ini nanti error. Nah, ini ada errornya, dia tidak diketahui depannya variabel nama. Jadi yang dipanggil itu yang ini, yang this nama, this name. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini saya perkecil ya, mungkin bisa kelihatan. Kalau tanya di chat juga boleh. Sini. Memang kalau yang OOP ini agak susah ya, apalagi nanti kalau codingannya panjang. Tapi karena yang di sini kalau di mata kuliah pemrograman berorientasi objek itu yang diajarkan itu dasar-dasarnya, makanya ini kodenya simple. Ya jangan lupa kalau ini ya, kalau mau pakai ini ya, this nama, this name itu kita bikin dulu di atas ini, public nama disesuaikan dengan ini ya. Misalnya ini ada namanya this nama ya, name, umur, jurusan, berarti nanti disesuaikan namanya di variabel. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh? Nanti materinya satu lagi ya, pewarisan. Nah ini, jadi bebas ya, mau pakai yang ini bisa, mau pakai yang ini bisa. Jadi tahu ya kalau gunanya konstruk, gunanya function yang ini, function biasa itu seperti ini. Nanti data yang ini kita cetak, data yang ini kita cetak. Nanti disesuaikan, misalnya kalau mau untuk yang lain, nah ini tinggal rubah saja di bagian sini. Atau mungkin biar lebih bagus, tapi agak panjang nanti kodenya. Di sini misalnya nama, name, umur, misalnya ini nama ya. Dan nama itu kita mau kasih baris baru, karena di terminal aja pakai slash n. Ini jangan pakai koma ya, kalau koma kan kurang bagus. N ini apa nih, umur ya, umur 2. Kemudian ini slash n lagi ya, biar jurusan. Ini biar lebih rapi lagi ketika dijalankan, dia kan kebalik. Yang tadinya pakai koma-koma ini bisa jadi ini nama, Joko, umur, jurusan. Jadi disesuaikan ya apa yang mau ditampilkan. Oke, boleh kalau ada tanya yang ini, ada yang kurang paham nanti di ulang. Oh nih, kalau aman kita nanti mungkin bisa di ulang rekaman. Yang ketiga ini materinya, seharusnya saya dikasih 2 saja ya, konstruk sama objek tipe, tapi ini kita juga ya, jangan sampai nanti UTS-nya ada materi ini, pewarisan.
Nah, ini untuk yang materi terakhir ini ada pewarisan atau bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, untuk konsepnya itu ada parent, ada child. Jadi ada parent, ada child ya. Kalau kelas child itu mewarisi semua properti dan metode yang ada di parentnya. Misalnya kalau ada beberapa properti di parent, kelas parent, nanti yang di child itu bisa digunakan propertinya yang visible. Kelas child itu digunakan untuk memperluas atau mengembangkan fungsional parentnya. Misalnya ada kelas mobil, di situ ada di kelas parentnya ada nama, merek, kemudian harga. Nah, kemudian di kelas childnya itu kita mau tambahkan misalnya yang parentnya itu kecepatan, nanti bisa di kelas childnya. Jadi untuk mengembangkan ini fungsionalitas dari parent. Contohnya ini. Jadi kalau untuk properti khusus mobil listrik itu listrik, metode khusus untuk mobil listrik itu isi listrik ya. Jadi ada listrik, kemudian ada yang isi listrik. Nah, contohnya ini ada untuk yang mahasiswa ya. Ini pewarisan untuk mahasiswa. Jadi kalau untuk kelas parentnya, ini parent yang di atas ini, ada namanya mahasiswa baru. Bentar ya. Nanti ada apa lagi nih? Functionnya itu matkul baru, namanya kita return ya. Kalau di function itu harus ada returnnya di sisi kita. Function biasa ya. Kalau properti nggak perlu return. Return bisa digital. Kemudian ini nah ini yang ini parent ya, ini parent. Nah yang ini itu child anaknya. Nah kalau ditandai dengan ini, kalau child itu mahasiswa lama, ini kelas baru ya, extend mahasiswa baru itu yang kelas parent. Di sini ada fungsinya juga, judul skripsi. Dan retronnya itu sistem informasi akademik. Ini. Jadi yang di sini ada bisnis digital, di sini ada sistem informasi akademik. Jadi kalau kita panggil kelasnya, ini ya, kelas mahasiswa lama, berarti panggil yang ini ya, bukan yang atas. Yang dipanggil itu yang ini. Yang ini tidak dipanggil. Di sini ada, kita simpan di objeknya di variabel info. Nanti kita panggil info. Di sini ada apa nih? Fungsinya ada judul skripsi. Ini info judul skripsi. Nah kalau tadi pakai kelas biasa, kalau ada dua kelas begini harus kita panggil dua-duanya. Kemudian kalau yang untuk yang sistem pewarisan ini, kita tidak perlu panggil dua kelasnya. Kemudian function yang ada di parentnya itu kayak ini, matkul baru, bisa dipanggil di childnya. Ini kan mahasiswa lama, ini kan yang ini. Kemudian di sini fungsinya kan cuma ada ini ya, judul skripsi. Seharusnya kalau yang tanpa pewarisan itu yang dipanggil cuma bisa judul skripsi, karena kalau untuk matkul baru itu ada di beda kelas. Nah beda lagi kalau dengan pewarisan, dia bisa dipanggil dua-duanya. Ini. Jadi info new mahasiswa lama, berarti yang bisa dipanggil juga ini bisa dipanggil juga. Makanya di sini info ini berarti cuma ini ya, info matkul baru, yang dipanggil yang ini. Paham yang ini? Beda lagi kalau yang dipanggil cuma parentnya, yang ini ya. Misalnya di sini bukan mahasiswa lama tapi mahasiswa baru, berarti yang bisa dipanggil cuma yang mahasiswa baru ini. Kalau yang judul skripsi tidak bisa dipanggil karena dia bukan bagian dari parent. Saya kasih contohnya. Yang mahasiswa tadi. Ya. Nah ini kalau yang ini kan mahasiswa lama ya, berarti ini dulu ya. Nah ini mahasiswa lama, berarti yang dipanggil itu yang childnya ini. Kita akan extend
mahasiswa baru. Ketika dijalankan, oh ini masih pakai BR ya, kalau di terminalnya BR itu udah berfungsi, kita panggil pakai slash. Nah ini yang pertama itu ada bisnis digital, itu panggil dari yang ini ya, echo info matkul baru. Matkul baru itu yang ada di parent, ini function matkul baru ada, makanya tampil di sini bisnis digital. Kemudian yang di bawahnya itu slash n itu turun satu baris, nanti echo info judul skripsi, berarti panggil yang ini, makanya nanti tampilnya ini sistem informasi akademik Sabermu, kamu Sabermu. Nah untuk kasus yang tadi, dan misalnya yang kita bikin objeknya itu bukan apalagi namanya childnya, tapi parentnya. Ini ya, ini kan mahasiswa baru ya, ini mahasiswa lama. Kita misalnya ganti di sini, jadi mahasiswa baru. Nah untuk yang kasus ini yang di parent, bukan dia nih, bukan di childnya, dia ini akan ada error nanti untuk judul skripsinya. Undefined method judul skripsi. Ya, kenapa metode yang dari diketahui? Itu karena yang metode judul skripsi itu berada di ini ya, kelas mahasiswa lama. Yang di mahasiswa baru itu cuma ada matkul baru. Makanya di sini yang ini ndak error, yang ini error. Nah itu kalau yang kelas biasa ya. Beda lagi kalau dengan kelas tadi yang pakai child, pakai parent sama child ya, pakai pewarisan, dia bisa dua-duanya. Ini saya kasih jalan coba. Nah ini error ya, mahasiswa baru, karena yang dipanggil ini mahasiswa baru judul skripsi dari. Tapi kalau di sini kita panggil yang childnya, karena ini child extend dari mahasiswa baru, dia menambahkan yang ini dari mahasiswa baru ini. Kita tambahkan function judul skripsi. Makanya kalau di sini dipanggil itu mahasiswa lama, dia ada yang error ya. Kemudian bisa ambil dua-duanya. Nah itu untuk pewarisan. Jadi yang parentnya itu cuma ada matkul baru, kita misal mau tambah tapi tambahnya bukan di mahasiswa baru ya, kita tambahkan di mahasiswa lama, nanti munculnya seperti ini. Kita bisa judul skripsi dipanggilnya seperti ini. Jadi mungkin bisa dipahami. Jadi kalau yang kita panggil kelas parent saja, dia tidak bisa memanggil metode yang ada di child. Kecuali kita panggil yang childnya, dia bisa ambil juga metode yang ada di parent. Jadi kalau yang parent tidak bisa gunakan metode yang ada di child, tapi kalau yang child ini, kelas child ini bisa mengambil function yang ada di parent. Nah itu mungkin bisa dipahami ya. Makanya kalau yang panggil mahasiswa lama bisa dipanggil dua-duanya. Padahal ini matkul baru itu adanya di sini, di kelas mahasiswa baru. Yang di mahasiswa lama ini cuma ada judul skripsi. Nah itu untuk pewarisannya, mungkin bisa dipahami. Kalau yang tadi kan kalau dua kelas itu harus di new 2 kali ya, ini kayak mana tadi. Nah ini bang. Oh ini yang baru. Nah ini kayak begini. Tadi sudah dihapus. Mana materi objek. Nah ini kayak gini. Ini kan 2 kelas. Saya kasih zoom dulu ya. Data mahasiswa, kemudian cetak info. Nah ada data mahasiswa harus di new seperti new data mahasiswa. Kalau cetak info harus new cetak info.
Tapi kalau yang di ini tadi di pewarisan dia cukup panggil yang di childnya saja satu kali. Ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Kenapa bisa begini, kenapa bisa begini ya? Lewat chat juga boleh. Dari. Nah itu untuk pewarisan. Jadi ini nanti bisa digunakan di program yang kita mau buat. Misalnya kalau yang data-data tidak sering dirubah bisa disimpan di kelas parentnya. Kalau misalnya yang data-data yang mau ditambahkan mungkin kan ada misalnya data-data default yang mau ditambahkan, nanti bisa dipasang di kelas parent. Nanti kita mau tambahkan nanti bisa di kelas child. Nah ini kalau yang lain ini contohnya ada mobil ya, kelas mobil, di function itu tambah kecepatan, nanti ada kecepatan bertambah. Dan nanti kalau untuk mobil sport ada optionnya itu function atau metode jalankan turbo, nanti turbo jalankan. Jadi ketika dipanggil tambah kecepatan bertambah. Kemudian kalau yang mobil sport dia ada turbonya, nanti jalankan turbo. Ini sama kayak tadi. Ini mobil sport ya, misalnya mobil listrik, mungkin tambahkan apa? Mungkin isi apa? Isi listrik. Kalau di sini isi bensin. Kalau mobil biasa itu isi bensin. Nih, kalau mobil listrik tambahkan misalnya isi listrik. Nanti bisa ya disesuaikan ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sebelum saya akhiri. Atau mungkin pernah apa lagi namanya? Pernah buka kursusnya, mungkin pernah dicoba-coba, ada masalah bisa ditanyakan. Kalau nanti UTS itu di pertemuan apa ini? Dia bikin apa nih? UTS. Oh ini sudah kelihatan belum? Nah ini ada konstruk tadi sudah ya. Ada objek tipe sama pewarisan. Nah ini tadi. Silakan kalau ini. Jadi UTS-nya nanti ini nama makanan, propertinya nama makanan, harga makanan, rasa makanan. Metodenya tentukan sendiri, kelas turunannya tentukan sendiri. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah dengan ini. Ini mahasiswa baru, kemudian ini ada mobil. Yang properti ini, properti ini, properti itu yang ini. Nah ini. Kemudian apa tadi lagi? Metode itu metode yang ini, kayak matkul baru itu metode atau function. Itu bisa tentukan sendiri. Kemudian kelas turunan yang juga tentukan sendiri. Kelas turunan itu yang ini. Ini kelas turunan. Ini kelas parent. Ini parent. Ini parent. Ini child. Nah, ini property ya. Property. Ini method atau function. Jadi itu ya. Jadi ini kelas parentnya, ini kelas childnya, ini property, ini function. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Konstruk. Jangan lupa pakai konstruk. Konstruk berarti yang nanti konstruk. Nah ini, yang konstruk yang ini. Bisa dikonstruk. Ini konstruk, ini propertinya, ini metodenya. Kayaknya ada contohnya. Saya lihat dulu. Makanan. Ini.
ini kendaraan. Properti method. Nah, ini bisa di screenshot nih. Dan ini full kodenya. Yang saya kasih ambil biar ini. Nah, ini bisa di screenshot mungkin. Tapi ini kasusnya untuk kucing ya. Bisa di screenshot, di zoom juga. Kucing. Kalau yang apa lagi namanya? Kalau UTS-nya kan tadi makanan ya. Nah, nanti tinggal ganti saja namanya. Ini kan ada nama, jenis, ini metodenya. Kemudian ini kelas child-nya. Sorry, ini yang ya. Ini yang metodenya yang lain ada. Nggak pakai abstrak nanti ya. Ini bisa pakai yang ini. Oke, mungkin untuk pertemuan cukup. Kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin nanti mudah-mudahan nanti dengan ada yang aneh, adanya penjelasan dari pertemuan hari ini bisa menyelesaikan soal UTS-nya. Jadi UTS-nya itu kemungkinan ini. Jadi buat program yang ada konstruktor tadi sudah nih, objek tipe dengan pewarisan. Jadi, nah ini. Yang ini digabung dengan yang pewarisan tadi. Yang ini objek tipe yang ini digabung dengan pewarisan ini. Oke, terima kasih mungkin yang sudah sempat hadir. Silakan bisa beraktivitas kembali yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor kami. Aduh, saya tidak bisa stop ya rekamannya. Nanti mungkin stop sendiri.